Wis tak urip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Meskipun cuacanya luar biasa hot ya Bu ya. Koyone kok srengenge ning dhuwur bun-bun ngoten nggih. Tapi alhamdulillah tetap disyukuri. Ngoten nggih. Bapak Ibu, hari ini bertemu dengan saya kembali dalam kegiatan rutin pada saat pemeriksaan lab. Ada sedikit penyuluhan jadi kita berbagi ilmu, sharing. Nanti kalau misalkan jadi Bapak Ibu ada hal yang mau ditanyakan, misalnya di luar materi yang saya atur hari ini boleh, atau yang seputar materi hari ini juga nonton nopo-nopo. Ngeten nggih. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya dan juga ridhonya kita semua masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan sehingga sakit rawuh dalam pemeriksaan rutin bulanan ibu, pemeriksaan bulan untuk yang diadakan. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga nanti kita semua termasuk dalam umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat yang akhir nanti. Monggo kita terima kasih Pak. Biasa ini mawon Ibu. Oh. Baik nggih. Bapak Ibu, tadi sudah dibagikan untuk lembar materi hari ini. Ini temanya bagaimana kita bisa cara sehat gitu ya, cara sehat dan bebas dari diabetes dan hipertensi. Mbak nek kon milih aku ya mau. Terus ya Bu, tidak ada semua manusia yang diberikan sakit itu kasar. Mesti tidak mau pengennya sehat selalu. Nggih, tapi jangan lupa ibu-ibu, sakit itu juga rezeki. Nggih, karena apa? Kalau kita ikhlas menjalaninya, kita ridho, insya Allah akan bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kalau misalkan sakit, yo alhamdulillah. Mbak mosok loro kok alhamdulillah, gitu nggih. Tapi alhamdulillah itu adalah satu bentuk syukur kita masih diberikan rasa sakit Bu. Karena kita ikhlas, insya Allah akan mengurangi dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa, dan kita tidak tahu aku mau ini salah ora yo, sholatku mau bener apa ora yo, ini aku dosa apa ora yo. Esok-esok karo nenggone bakul sayur ngrasani tanggane. Nah, mboten rasa nggih Bu. Ngoten niku nggih. Jadi kalau misalkan diberikan sakit itu juga sesuatu hal yang jika kita ikhlas akan memberikan manfaat untuk kita. Dan yang kedua, pelajaran pada saat kita diberikan sakit, kita akan menjadi piai yang lebih sabar dalam menerima baik itu baik ataupun buruk. Karena kita hidup tidak selalu baik ya Bu, tidak selalu dengan sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Karpe ini ternyata ini, karpe orang ini kok jadi ini. Nah, itu kita berusaha untuk lebih sabar. Dan orang-orang yang sabar insya Allah akan dekat dengan Allah.
Ngaten nggih Bu. Jadi kalau kiai sabar, insya Allah ketika Pak Ustadz Niko, dia akan lebih siap menghadapi hidupnya, entah itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Ngaten nggih. Baik, untuk materi langsung aja ya Bu ya. Yang pertama terkait diabetes ini mungkin di beberapa bulan yang lalu sering disampaikan, mungkin dari dokter Ida atau mungkin dari dokter yang lain, tapi tidak apa-apa, kita refresh kembali, kita ingat kembali, karena kesibukan kita semua banyak ya Bu. Kadang-kadang keluar dari klinik mau materinya apa Bu, tapi tidak apa-apa. Paling tidak kita berusaha untuk mengingat, kita tetap harus belajar. Belajar itu dari buayan sampai dengan liang lahat, seperti itu nggih. Jadi tetap harus belajar meskipun wis tuwa Pak napa sinau boten nggih. Mungkin saged didokkan disampaikan kepada anak cucu. Gitu nggih Bu nggih. Baik, yang pertama Bu, diabetes mellitus. Itu apa toh kan gitu nggih. Istilahnya kalau kita menyebut itu penyakit gula. Gula itu sebenarnya bukan penyakit Bu. Itu adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah kita itu lebih dari normal. Gitu ya. Jadi dia kalau istilah kedokterannya namanya diabetes mellitus gitu ya. Nah, ternyata Bu, satu dari 10 orang dewasa. Kita ini termasuk dewasa, dewasa itu berarti usia 25 tahun ke atas. Satu dari 10 di dunia ini hidup dengan diabetes. Nah, berarti koncone oke. Nah, ampun susah. Jadi 1 dari 10 orang dewasa di dunia itu hidup dengan diabetes. Dan 50%-nya penderita diabetes itu tidak menyadari, orang gagas. Oh, aku ki kena gula kan. Nah, nanti niku nggih, 50%. Ini kita juga harus waspada. Ojo-ojo kek aku iya, ojo-ojo aku ya kena, gitu nggih. Nah, kemudian dan diabetes ini Mbak Sati wonten nggih. Diabetes ini ternyata karena tadi diabetes itu bukan penyakit. Jadi diabetes itu tidak bisa disembuhkan. Oke. Lah terus kok fungsine aku ngombe obat pendak dino, pendak sasi aku reguler orang mari piye gitu gitu. Itu tujuannya untuk mengendalikan supaya kadar gula darah itu tidak langsung naik, supaya tidak tambah naik. Lah komplikasi. Kalau sudah komplikasi, ini yang berbahaya. Komplikasinya ini yang justru berkali-kali lipat berbahaya daripada kadar gulanya yang tinggi. Komplikasi ini apa? Gagal jantung, gagal ginjal, glaukoma. Jadi glaukoma itu penglihatan yang glaukoma. Itu yang diantang-antangi, maksudnya yang dicegah. Makanya penjenengan setiap bulan diaturi obat untuk konsumsi 1 bulan. Itu tidak boleh dihentikan mendadak tanpa instruksi dari dokter. Kalau dihentikan mendadak, itu nanti tubuh kita akan merespon dengan ekstrim. Bisa jadi gula langsung ekstrim naik, bisa jadi gula langsung ngedrop turun gitu. Jadi obatnya tetap harus dikonsumsi sesuai dengan instruksi dari dokter. Supaya apa tadi Bu? Untuk mencegah komplikasi, supaya sehat lebih lama. Kemudian nih yang kedua Bu, mitos atau fakta. Mitosnya diabetes itu hanya untuk orang tua. Mitosnya, kadang-kadang yang mungkin di sini masih ada yang muda,
aku cek nomor orang mungkin kena gula, ibu niku lho, Mbak Huti niku lho, nggih. Biasanya ngoten nggih, karena ternyata itu salah Bu, itu mitos. Banyak sekali sekarang anak-anak usia SD itu banyak yang kena diabetes, bahkan sudah ada yang sampai dengan cuci darah, dia gagal ginjal. Penyebabnya apa? Makanan yang berpengawet, terutama itu yang mengandung pemanis buatan. Sekarang banyak ya Bu, minuman-minuman serbuk yang seperti itu. Ternyata itu bahayanya luar biasa. Jadi untuk asumsi bahwa diabetes itu hanya menyerang untuk orang tua itu salah. Okay? Faktanya anak muda juga bisa terkena, gitu kan. Kemudian mitos yang kedua, penderita diabetes itu nggak boleh makan manis sama sekali. Ibu jago diaturi teh manis. Aku ora ngombe teh manis, Mbak. Lah napa Bu? Aku duwe lara gula. Nah, mungkin tidak bikin pengawasan diaturi aku ora ngombe manis, Mbak. Lah nunjuke napa Bu? Banyu putih. Nah, jangan salah Ibu. Panjenengan boleh tetap mengkonsumsi manis, tapi harus terkontrol. Tidak boleh berlebihan. Kalau panjenengan sama sekali tidak mengkonsumsi, itu mungkin dilemes. Jadi kalau misalkan sehari sekali bolehlah. Enjin, niko dibangunmu, kita ngeteh kali bapak, unjuk teh manis, sandingannya nopo Bu? Pohon gondong, gedang gondong, Nah, jadi jangan takut. Panjenengan boleh masih mengkonsumsi yang manis, hanya tetap harus terkontrol. Kemudian tadi Bu yang sudah saya sampaikan di awal, diabetes itu adalah yang penyakit yang ditandai dengan kadar gula yang melampaui normal. Pertanyaannya, normalnya piro to Mbak? Gitu nggih. Nah, ini yang di bawahnya Bu. Berapa kadar normal gulanya? Panjenengan di sini biasanya diaturi siang dulu enggak Bu untuk cek labnya. Nah, kalau siang berarti nanti masuknya, kalau keluar wilayahnya namanya kadar gula puasa. Normalnya berapa? Di bawah 100. Lah benjing, upami panjenengan hasilnya sudah keluar, dipersani gula piro, nggih. Ngaten nggih. Tapi nek misalnya nanti ternyata kok di atas 100, nggih boten napa, nggih. Caranya gimana ikhtiarnya? Tetap konsumsi obatnya sesuai dengan instruksi dari dokter. Boten sah ajre, Mbak jarene nek obat niku tak ginjele dadi pike. Ngaten nggih. Leres Bu nggih. Nah, justru kalau panjenengan tidak konsumsi obatnya akan menyebabkan kerusakan ginjalnya. Karena apa? Gagal ginjal itu salah satu komplikasi karena kadar gula yang tidak terkontrol. Kontrolnya ngangge nopo? Ngagem obat. Ngaten. Sakit dipahami Bu? Nggih. Kemudian setelah ada Bu di sini yang setelah puasa, kemudian diambil darahnya, lajeng setelah itu diaturi dahar, lajeng diambil malih darahnya wonten. Wonten. Nah, kalau puasa diambil, setelah diambil darahnya diaturi dahar. 2 jam setelahnya, setelah dahar diambil lagi darahnya. Itu disebut dengan gula darah 2 jam setelah makan. Kadarnya berapa normalnya? Di bawah 140. Ngaten nggih. Kemudian Mbak lah nek nang apotek kae melayani cek gula, aku ora poso. Pokoknya aku pengen ngerti. Ngaten nggih. Boleh, itu namanya sewaktu. Sewaktu itu sak-sake. Nggih. Lah kalau jenengan mau cek itu boleh. Nanti untuk kadarnya juga di bawah 140. Tapi jangan setelah ngunjuk teh manis, sandingane roti sisir napa-napa bar niku cek gula. Wah langsung nggih Bu kulaan. Nggih, ngaten nggih. Jadi nanti kalau untuk gula sewaktu tetap dilihat riwayat konsumsi makanan terakhir sebelum cek. Ngaten nggih. Kadang-kadang kiai sok ngaten, wah kok gulaku dadi 500 misalnya. Oh lah mau berwujud teh manis, lah itu berpengaruh. Ngaten nggih. Kemudian gejalanya Bu, kenapa gejalanya itu mungkin kalau ibu-ibu di sini sudah karena sudah punya riwayat ya, maksudnya sudah dinyatakan sama dokter memang mengalami
kondisi diabetes mellitus nggih. Tapi bagi yang belum, caranya piye gitu ya. Mungkin ada tetangga atau saudara yang cerita-cerita mungkin ketemu pas PKK, Bu, jenengan kenging gula to Bu, lah kula ngeten napa termasuk gula misalnya, jenengan saged memberikan edukasi. Gejalane napa? Satu, mudah lapar, sidik-sidik noleh, Mbak aku ki padahal mangan terus kok luwe terus misalnya. Kenapa kok gula ditandai dengan mudah lapar padahal wis makan gitu ya. Ternyata Bu, semua yang kita makan itu mengandung ada karbohidratnya. Karbohidrat ini nanti masuk ke dalam tubuh diubah jadi gula. Gula itu kalau istilahnya di kedokteran glukosa. Okay. Nah, glukosa ini nanti akhirnya akan diserap ke dalam darah, nanti dimasukkan ke dalam sel yang akhirnya akan menjadi energi, tenaga untuk kita beraktivitas. Isa-isa nyapu ngepel ngono. Nah, kalau orang penderita diabetes itu namanya hormon yang bisa membawa glukosa ke dalam sel itu insulin tuh. Tidak asing ya, insulin ya. Nah, insulin ini adalah hormon yang bisa mengantarkan gula ke dalam sel yang nanti akan jadi energi. Nah, untuk pasien yang kena diabetes, jumlah insulinnya ini sedikit Bu. Jadi segowo kurirnya, pengantarnya itu sedikit. Nek kurirnya sedikit, berarti gula yang masuk sedikit napa kathah Bu? Sedikit. Kalau yang masuk sedikit, berarti energi yang dikeluarkan sedikit napa kathah? Sedikit. Nah, karena energinya hanya sedikit, berarti kan kita lemes ya Bu, orang duwe tenaga. Ngeten nggih. Lah, ternyata otak sebagai mandore kita, mandor tubuh kita itu otak. Otak mengiranya kok awak, kowe kok lemes, kowe kurang mangan. Nah, saiki kowe luwe yo mangan. Nah, diperintahkan otak untuk seperti itu, maka kita timbul rasa lapar. Tapi sebenarnya bukan itu ya, karena jumlah insulinnya sedikit, jadi pembawanya gula ke dalam selnya sedikit, energi yang keluar juga sedikit. Sebenarnya itu, tapi karena otak dia menilainya salah, akhirnya timbullah rasa lapar. Makanya untuk ibu-ibu mungkin yang di sini diberikan suntikan insulin, itu fungsinya apa? Nah, insulin itu fungsinya Bu untuk menambahkan kita di dalam tubuh kita semuanya punya insulin Bu, gitu loh. Kalau yang ditambahkan artinya insulin yang ada di dalam tubuh kita jumlahnya kok sangat kurang sekali, maka ditambahkan suntikan insulin supaya tadi urire glukosa yang masuk ke dalam sel itu bertambah. Harapannya nanti energi yang dikeluarkan juga bertambah. Ngerti nggih? Kemudian yang kedua, misalnya ada tetangga, Mbah, kok aku ki sithik-sithik luwe ya, Mbah. Laki ngene wis luwe, bulane napa? Bar poso 3 dina. Lah berarti itu kan bukan masuk gejala ya, Bu. Dilihat dulu. Lah ceritanya piye, disuruh cerita. Kudune ngene-ngene. Nah, nanti penjenengan bisa sharing. Ngaten nggih. Kemudian yang kedua, mudah haus. Haus nggih. Ternyata holik kualitasnya seperti sekarang ini, rasanya luar biasa, Bu. AC 17 itu rasanya kaya 50 derajat, Bu. Panasnya luar biasa, Lah, haus ini ngopo to, Mbak? Kok wong nek gula ki terus karo identike sering pipis, ngelaan, ngoten nggih. Ternyata Bu, itu ada penumpukan cairan di dalam tubuh kita. Nah, kalau cairan yang numpuk, ginjal itu bekerja untuk menyaringnya, gitu loh. Lah, kalau ginjal itu nanti buangnya lewat pipis. Nah, makanya untuk penyakit pasien dengan riwayat gula sering pipis karena untuk mengeluarkan penumpukan cairan yang ada di dalam tubuh. Nek kita sering pipis, terus mesti kan pengennya minum ya Bu, karena apa? Dehidrasi, banyak cairan yang keluar. Lah nek rasanya terus garing di tenggorokan, makanya minum terus. Semakin banyak minum, semakin banyak pipis nanti. Seperti itu. Ngaten nggih. Kemudian sering buang air kecil sudah nggih. Bila luka sulit sembuh. Nah, bila luka
Terutama kalau ada yang menyebut gula basah ya Bu ya. Kalau misalkan kena dilalah raja-raja Lombok, kena lading, itu sulit sekali untuk sembuh jika memang dia punya riwayat diabetes. Kenapa seperti itu? Jadi gini Bu, kadar gula di dalam darah kita naik. Nah karena itu menyebabkan sirkulasinya menjadi rusak, sirkulasi darahnya menjadi rusak. Karena sirkulasi darahnya rusak, sistem kekebalan tubuh kita jadi turun. Nah, kalau ada luka, mesti ono bakteri. Nah, untuk melawan bakteri itu sistem kekebalan tadi. Kalau sistem kekebalan kita turun, berarti tidak bisa melawan bakteri. Bakterinya tambah subur di situ, tambah berkembang di situ. Makanya lukanya sulit untuk sembuh. Itu ya. Kemudian yang terakhir gejalanya adalah penglihatannya kabur. Tadi yang sudah saya atur termasuk tadi komplikasi ibu glaukoma. Seperti saya sudah bercerita beberapa bulan yang lalu, mungkin itu terjadi pada ibu saya, dan qadarullah saat ini sudah kembali ke hadirat Allah. Itu juga komplikasinya ke mata. Jadi pertama seperti minus kalau untuk lansia mungkin plus jadi pandangan kabur, nggak kelihatan kayak gitu. Ternyata lama-kelamaan semakin tidak kelihatan, semakin tidak kelihatan. Dan itu alhamdulillah tidak sampai ke kebutaan. Dan ternyata setelah dirunut komplikasi dari gulanya. Dan karena Allah lebih sayang supaya tidak merasakan sakit lagi, akhirnya Allah memanggil beliau. Gitu. Jadi untuk ini kita jadikan pengalaman yang berkali-kali saya wanti-wanti, obatnya jangan pernah sekali-kali dihentikan mendadak tanpa instruksi dari dokter. Kalau misalkan penjenengan punya rasa kekhawatiran, Mbak kone aku ngene, Mbak kone obatku ngene misalnya, penjenengan lebih baik tanyakan ke klinik boleh atau ke dokter boleh pada saat penjenengan rawuh ke sini. Ngaten nggih? Oke. Kemudian lembaga kedua. Yang kedua, ini Bu, cara sehat dan bebas diabetes. Yang pertama, mengelola stres itu pikiran. Ternyata ini berperan sekali. Mbak, nek pikiran ini biasanya lah tensi toh Mbak. Kok ini tekan gula, terus boten Bu. Nah, ternyata Bu, pikiran itu juga ternyata pikiran itu juga mempunyai peran yang luar biasa dalam peningkatan kadar gula darah. Kok bisa? Niku nggih bawahnya. Stres itu dapat memicu pelepasan hormon stres. Jadi stres ternyata punya hormon itu. Nah kita stres, berarti hormonnya itu bisa keluar. Nah kalau dia sudah keluar, efeknya apa? Kadar gula darah kita naik. Ini terjadi. Sebenarnya kemarin saya juga mencari jawaban ini. Kalau kita taunya kalau pikiran itu larinya ke tensi ya Bu. Aku mau naik merungsung tensiku naik, gitu ya. Ternyata itu tidak hanya ke hipertensi. Ini terjadi kepada ibu mertua saya. Ibu mertua saya itu riwayatnya hipertensi. Tidak pernah ada riwayat gula sebelumnya. Tapi dari simbah itu ada riwayat gula. Ternyata Bu, setelah dirujuk ke rumah sakit, setiap kali dicek gulanya tinggi terus. Dikasih obat tidak bisa turun. Akhirnya dicari, ternyata dari pikiran dokter spesialnya mengatakan seperti itu. Terus saya bertanya, Dok, kok bisa toh Dok kalau pikiran itu menyebabkan naiknya kadar gula? Setahu saya itu kan hipertensi kan gitu, tekanan darahnya yang naik karena kemerungsung. Ternyata riwayatnya seperti ini tadi. Terus saya tanya sama ibu saya, penjenengan nek tidak ke rumah sakit nopo deg-degan, nopo kemerungsung? Rumah sakit maturnya kuatang gitu. Budale injing, mata sore wis kesel gitu. Wis ora bang-bang wis pendek lah. Itu ternyata berpengaruh sekali. Dan itu kalau di rumah ajeng tidak ke rumah sakit kontrol, niku deteksi normal Bu. Di baru niku putih, niki pinarak riyen, diyem-yem riyen, mungkin lebih deteksi kersane boten izin. Wonten niku 15 menit riyen Bu kula. Nek pun sekeca wis nembe kula daftar nggih.
Ditensi gitu tetep inggil. Lah kula dadi penasaran to Bu, lah nek wau teng dalem normal. Sik kula tanget jenengan nek tindak rumah sakit napa wedi? Napa ajring? Kula ngoten to nggih. Heeh, waduh ya wis. Nggih, akhirnya tensinya naik, gulanya ya naik, sampai dokternya ya bingung. Bu, ini obatnya sudah dikasih ini kok tetap ternyata mau deg-deg. Aduh, ngoten lho. Nah, tadi yang di awal kenapa kita harus sabar? Kan ternyata alurnya seperti ini. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ternyata memang ada erat kaitannya ya Bu ya. Nah, makanya kita harus lebih sabar, luwih legowo. Jadi orang kebongsungan tujuannya tadi, ngaten nggih. Ternyata bener, oh nggih bener dok. Dokternya langsung gini, ibu niki kemerungsungan. Wah iya dok 100 kula nggih ngoten. Ternyata itu masalahnya, masya Allah. Nggih. Jadi memang pikiran dan hati itu sesuatu yang benar-benar harus dijaga kewarasannya. Ya Bu, kalau Gen Z mengatakan dijaga kewarasannya ben ra oleh, ngoten nggih. Nah tujuannya niku, ngaten nggih Bu nggih. Kemudian yang kedua, makan makanan yang sehat. Tadi tetap harus dihindari makan yang berpengawet, mengandung pemanis buatan, terutama seperti itu. Sekarang banyak sekali makanan-makanan yang dijual di pinggir jalan, kita nggak tahu namanya apa, saking orangnya ya Bu. Nah, itu pengawetnya mesti juga luar biasa. Luwih sehat, pohon bedol-bedol, gitu ya. Nah, direbus saja. Untuk gorengan boleh nggak boleh, tapi tetap harus kontrol. Nah, kemudian mempertahankan berat badan ideal. Lah niki nek sudah uti-uti, Mbak gembrot ya wis ben salah. Ya Bu ya. Nah, nanti yo kakung ben rada piye zaman nom-noman biyen langsing apik kok saiki gembrot piye lah gitu. Ternyata Bu, mempertahankan berat badan ideal itu tidak hanya sekedar untuk mempertahankan bentuk tubuh seperti masa muda. Tujuannya ternyata ada ini, okay? Supaya apa? Berat badan kita itu normal. Kalau berat badan kita normal, ideal, kita akan melakukan aktivitas apapun enak aja. Kalau obesitas berlebihan, melakukan mriki tekan mriki ya wis ngos-ngosan, terus boten Bu. Nah, ngaten. Tapi kalau ideal, insya Allah itu akan lebih baik. Ngaten nggih. Kemudian rutin olahraga 30 menit sehari. Niki sesuai kemampuan saja, boten terus double fitness boten. Nggih, misalkan jalan sehat. Kalau bisa lari, tapi Mbak ya orang mungkin melakukan melayu-melayu. Pakai jalan mawon, jalan sekecane. Kita kalian ngobrol misalnya, nggih. Itu dipakai setiap hari. Enggak usah lama-lama Bu, 30 menit boleh. Mbak kok langsung 30 menit sak dekan boten. Bisa continue, misalnya pagi 10 menit, nanti siang 10 menit, sorenya 10 menit lagi. Nanti untuk yang diabetes materinya sampai di sini. Kemudian kita sambung yang hipertensi. Nah, hipertensi itu apa? Hipertensi itu suatu kondisi di mana tekanan darah kita di atas normal. Yang normalnya berapa Mbak? Gitu ya. Normalnya di atas 120/8. Ternyata nanti dicek tensinya segitu. Mbak kok tensiku ini boten nopo. Karena gini kok bisa karena kemerungsuk dan deg-degan dan titik-titik niku nggih dan kanca-kancane nggih. Yang penting obatnya tetap harus dikonsumsi. Kemudian lembar yang terakhir Ibu. Monggo yang sudah dipanggil bisa langsung ya. Waspada hipertensi. Nah, ini juga harus diwaspadai Bu, hipertensi ya. Penyebabnya banyak tadi ya. Faktor genetik itu keturunan. Biasanya kalau dari orang tua ada yang mempunyai riwayat hipertensi, itu putranya resiko untuk terkena hipertensi jauh lebih besar dibanding dengan orang tua yang tidak punya riwayat hipertensi. Kemudian pola makan, kemudian obesitas tadi ya Bu ya, makanya harus dijaga berat badan idealnya. Kemudian kurang aktivitas fisik ternyata juga bisa. Sampai yang terakhir gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian akibatnya apa? Tadi kalau dia juga ada
komplikasi hipertensi juga ada gitu ya. Stroke, mungkin ada beberapa tetangga yang tahunnya tidak sakit, iruh-iruh mendengar kabar boten wonten. Ternyata apa? Dia ternyata punya riwayat hipertensi tapi tidak terkontrol. Kadang seperti itu. Tahu-tahu kepleset di kamar mandi jatuh. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya ada pendarahan otak. Pembuluh darahnya pecah di otak. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Akhirnya ya qadarullah tetap harus meninggal ya, seperti itu. Jadi hipertensi itu kalau penyakit yang mematikan. Seperti istilahnya seperti itu tuh. Karena apa? Dia itu tidak kelihatan, tapi nek wis menyerang fatal. Gitu, nggih. Jadi hati-hati, waspada. Ngoten nggih. Kemudian gagal ginjal tadi. Gagal ginjal hubungannya tadi nih Bu ya. Kalau orang hipertensi itu biasanya diikuti dengan kadar gula yang tinggi. Jadi ginjal itu fungsinya kan menyaring. Kalau dia kadar gulanya tinggi, hipertensi tinggi, ginjal itu kerjanya lebih ekstra, luwih rekoso, ngoten. Lah kalau rekoso terus, selot-selot, dol. Nggih mboten. Lah nek wis dol itu sing dinamakan dengan gagal ginjal. Gagal itu artinya dia tidak punya kemampuan lagi untuk menyaring. Jadi bablas. Seperti itu, nggih. Kemudian gangguan daya ingat. Daya ingat berarti kepikunan, nggih, seperti itu. Kemudian gagal jantung sudah tadi. Yang terakhir kerusakan pada pembuluh mata dan penggiatan kabut. Jadi hampir sama dengan komplikasi yang di gula tadi. Ngaten nggih. Nah, pencegahannya sama. Pencegahannya hampir sama tadi. Nggih. Monggo. Jadi aktivitas, makan sehat, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol dan tidak merokok. Kuncinya itu Bu. Ngaten nggih. Jadi aktivitas, hindari alkohol, hindari rokok, pola hidup sehat, konsumsi makanan yang sehat. Itu untuk pencegahannya. Kemudian untuk panjenengan selain tadi yang disebutkan berarti harus konsumsi obatnya teratur. Nggih, tidak boleh di stop. Nggih, ngaten nggih? Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini sudah di slide yang terakhir, di materi yang terakhir. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan seputar materi boleh atau di luar materi juga boleh. Ada? Sudah cukup jelas? Ya, insya Allah, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Ada manfaatnya, monggo bisa diambil. Ada kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Ada salah kata saya juga mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika tidak hari ini, insya Allah besok atau yang selanjutnya. Ngaten nggih? Baik Ibu, sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan. Mungkin tutur kata saya yang juga campur baur nggih. Itu semoga saja bisa dimaafkan dan dimaklumi, dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada panjenengan semua, kesehatan yang manfaat, kesehatan yang barokah, dan semoga di bulan depan atau di lain waktu kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, untuk bisa belajar bersama lagi, berbagi ilmu bersama lagi. Katen Bu, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.